Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah alat bantu ya, alat bantu pemanenan madu pada lebah trigona. Nah, saya kasih nama alat ini adalah alat pemanenan madu vakum elektrik. Nah, dengan alat ini kita mengharapkan pertama interval waktu dari panen ke panen akan lebih cepat. Karena pada saat pemanenan kita hanya memanen madunya saja, tidak berikut dengan kantong madunya. Jadi si lebah ya pasca pemanenan madu dia tidak akan sibuk lagi dengan membangun kantong-kantong madu, tapi akan langsung mengisi kantong-kantong madu tersebut yang madunya telah kita panen. Yang kedua, hasil daripada madu yang kita panen itu akan lebih higienis dibandingkan dengan panen madu yang dilakukan secara peras ya. Yang ketiga, proses pemanenan madu akan lebih cepat. Nah, itu barangkali beberapa kelebihan dengan menggunakan alat ini. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita langsung saja lihat seperti apa bentuk alat daripada vakum elektrik ini. Nah, teman-teman, inilah yang saya maksud dengan alat panen madu lebah trigona vakum elektrik ya. Mengapa dikatakan vakum elektrik? Karena alat ini fungsinya adalah menyedot madu dari sarangnya yang dilakukan secara elektrik, artinya dengan menggunakan tenaga baterai ya. Sehingga di sini ada beberapa komponen alat yang harus kita siapkan. Nah, ini di sini pertama ada dua buah mesin penghisap ya. Ini sebetulnya biasa digunakan pada akuarium. Nah, kedua alat ini sangat murah. Saya beli di Shopee dengan harga 29.000 per buah. Ini saya pakai 2 buah jadi sekitar 58.000 ya harganya. Nah, yang kedua saya juga menggunakan ini baterai bekas ya, atau aki bekas. Nah, ini aki bekas motor ya. Tapi walaupun bekas, untuk menggerakkan kedua mesin ini masih bisa ya, walaupun akinya masih aki bekas. Nah, alangkah bagusnya lagi kalau menggunakan aki yang baru. Nah, cuman itu kan cukup mahal, sehingga saya memanfaatkan saja baterai bekas motor ya, yang kemudian dicas lagi. Kemudian di sini ada rangkaian ini ya, selang. Ini juga dibeli di toko-toko akuarium ya. Nah, ini cukup murah, 1 meternya hanya Rp2.000 ini. Terus kita menggunakan juga kabel ya, ini jenis kabel semacam kabel body ya, untuk menghubungkan arus listrik dari baterai kepada mesin. Nah, teman-teman, di sini juga kita menggunakan sambungan selang ya. Sambungan selang ini ada yang berbentuk huruf I ya. Ini yang dihubungkan dengan saluran dari mesin. Kita menggunakan sambungan selang yang berbentuk huruf I. Kemudian ini untuk menyatukan kedua selang ini dari dua mesin ini, kita menggunakan juga sambungan selang yang berbentuk huruf T ya, berbentuk huruf T. Jadi yang satu bagian ke mesin A, yang satu bagian lagi ke mesin B. Terus dari sambungan T ini ya, selang ini dihubungkan ke botol penampungan ya, ke botol penampungan. Nah, di botol penampungan ini kita menggunakan lagi sambungan selang yang berbentuk huruf L ya. Di sini ada dua ya, ada dua sambungan selang, yang satu dihubungkan ke mesin penyedot, yang satunya ini selang ini nanti dihubungkan ke kantung madu ya, yang ini dihubungkan ke kantung madu. Nah, botol ini juga berfungsi sebagai penampung madu ya.
penampung madu. Jadi nanti dari selang dari kantung madu disedot ya, ini masuk ke botol penampungan. Nah, yang perlu diperhatikan betul-betul bahwa di sini dalam pemasangan sambungan selang yang di botol ini ya, yang berbentuk huruf L, itu jangan sampai ada kebocoran udara ya. Jadi di sini harus betul-betul rapat, sehingga di dalam pemasangannya kita menggunakan lem tembak ya, lem tembak. Ini baik di bagian luar maupun di bagian dalamnya kita lem ya, kita lem menggunakan lem tembak. Begitu juga di dalam rangkaian ini ya, sambungan-sambungan ini jangan sampai ada kebocoran udara. Karena apabila ada kebocoran udara, maka ini akan mengurangi kemampuan atau daya hisap dari mesin ini. Nah, teman-teman, di sini akan saya jelaskan mengenai rangkaian kabel ini ya. Nah, di sini ada dua ini ya, ada dua tombol negatif dan positif. Ini yang positif ini ada tandanya dikasih warna merah ya, dikasih warna merah. Jadi jangan salah, ini yang positif kita sambungkan ke positif, yang negatif ke negatif, kemudian ini dihubungkan dengan baterai ya. Nah, selain itu kita juga menggunakan kotak ya, kotak untuk menaruh komponen-komponen ini. Ini menggunakan kotak kayu yang berukuran 25 kali 10 cm. Jadi ini komponen-komponen ini ditaruh di kotak ini sedemikian rupa, sehingga untuk memudahkan di dalam proses operasi kita di dalam pemanenan madu. Nah, untuk memudahkan nanti dalam pemanenan madu yang kemungkinan ada di beberapa tempat, kita juga menggunakan tali selempang ini ya. Jadi ketika kita memanen kotak ini, kita tinggal cantelkan aja di pinggang kita ya, di selempang ya, dengan selempang. Nah, bagaimana cara kerja daripada mesin alat ini ya? Marilah kita langsung saja ke kotak lebah yang akan kita panen. Nanti bagaimana prosesnya dan bagaimana apakah alat ini benar-benar berfungsi atau tidak. Namun sebelumnya kita cek dulu apakah mesinnya menyala atau tidak ya. Nah, ini menyala teman-teman ya, ini menyala. Nah, kita lihat nanti prosesnya apakah berhasil itu, dan mudah-mudahan alat ini berfungsi dengan baik. Yuk kita lihat. Nah, pemirsa, saya akan mencoba mengaplikasikan sebuah alat sederhana tadi yang telah kita buat, yaitu untuk memanen madu. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, inilah hasil panen madu yang dilakukan dengan menggunakan alat vakum elektrik. Nah, ini kelihatan sangat jernih ya, tidak ada campuran atau endapan-endapan dari propolis ya. Ini sangat jernih walaupun tidak dilakukan penyaringan. Nah, teman-teman, itulah tadi alat bantu untuk pemanenan madu pada lebah trigona metode vakum elektrik. Mudah-mudahan alat ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di dalam membantu para peternak lebah trigona, sehingga mereka di dalam pemanenan tidak lagi dilakukan secara konvensional ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
Dengan alat ini akan membantu proses di dalam pemanenan lebih cepat, hasilnya lebih higienis, dan terutama si lebah dia tidak akan direpotkan lagi dengan membuat kantong-kantong madu setelah madunya kita panen. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.